Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang memahami manfaat radiasi elektromagnetik dan memahami bahaya radiasi. 1. Gelombang elektromagnetik merupakan energi atau radiasi yang tidak terlihat dan diproduksi oleh benda-benda elektronik seperti handphone Bluetooth, wifi, ponsel, komputer, dan sebagainya. Faktanya, gelombang elektromagnetik tidak hanya ditemukan pada benda-benda elektronik seperti handphone Bluetooth dan wifi, tetapi sebenarnya dapat ditemukan di alam secara alami, yaitu pada sinar matahari. Secara umum terdapat dua jenis gelombang elektromagnetik, yaitu radiasi elektromagnetik tingkat rendah atau radiasi non-ionisasi dan radiasi elektromagnetik tingkat tinggi atau radiasi terionisasi. Gelombang elektromagnetik tingkat rendah dapat ditemukan pada ponsel, wifi, microwave, dan sebagainya. Sementara gelombang elektromagnetik tingkat tinggi ditemukan pada X-ray, sinar ultraviolet, matahari, dan sebagainya. Manfaat radiasi elektromagnetik. Selain memiliki dampak yang buruk, radiasi elektromagnetik juga memiliki manfaat yang sangat membantu kehidupan manusia. 1. Gelombang radiasi untuk komunikasi radio, satelit, dan lain hal. 2. Gelombang pemanas microwave, komunikasi radar, gelombang radar. 3. Gelombang inframerah, remote control, terapi fisik, topografi, daerah dan alam, memotret dalam kabut. 4. Sinar tampak membantu penglihatan mata penggunaan sinar laser. 5. Sinar ultraviolet, keasliannya tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan, pembentukan vitamin D. 6. Sinar X, memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran, mendeteksi keretakan pada logam. 7. Sinar gamma, terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, mengurangi populasi hama. Demikian pembahasan mengenai manfaat radiasi elektromagnetik. Bahayanya radiasi ketika seseorang mengalami kerusakan sel dan gangguan pada sistem saraf akibat paparan radiasi elektromagnetik yang berlebih, maka beberapa gejala yang dapat dialami adalah 1. Kurangnya konsentrasi, 2. Pusing, 3. Kelelahan, 4. Gangguan tidur termasuk insomnia, 5. Sensasi sakit atau gatal, 6. Sakit kepala, 7. Gangguan pada memori, 8. Depresi atau mengalami gejala depresi, 9. Mudah kesal, 10. Perubahan pada aktivitas elektrik di otak, 11. Gelisah dan cemas, 12. Turunnya nafsu makan dan berat badan, 13. Mual. Benarkah radiasi elektromagnetik bisa menimbulkan penyakit? Telepon seluler sendiri memancarkan radiasi elektromagnetik non-paging dalam bentuk frekuensi radio. Hal ini menambah kekhawatiran banyak pihak mengingat durasi pemakaian juga kian lama kian meningkat. Selain durasi, ada beberapa hal yang memengaruhi kemungkinan paparan radiasi tersebut, mulai dari jarak ponsel dan pengguna, teknologi yang dipakai hingga jarak penggunaan dengan menara komunikasi. Beberapa penelitian dilakukan guna mengetahui seberapa besar bahaya radiasi HP bagi kehidupan manusia pada umumnya. Adapun penelitian tersebut mencakup beberapa hal ini. 1. Kanker. Sebagaimana disebut sebelumnya, radiasi dari telepon seluler dianggap karsinogenik alias berpotensi menyebabkan kanker. Pernyataan ini juga diteliti dalam sebuah riset, namun untuk menginformasinya masih diperlukan penelitian lebih lanjut. 2. Kesehatan secara umum. Beberapa ilmuwan menemukan bahwa radiasi dari telepon seluler berpengaruh pada kesehatan tubuh. Radiasi dianggap memiliki efek pada aktivitas otak, waktu, reaksi, dan pola tidur. Penggunaannya hanya saja efek ini terhitung kecil dan
pengaruh tidak signifikan. 3. Gangguan elektromagnetik. Kinerja jumlah perangkat medis mungkin bisa dipengaruhi oleh pengguna telepon seluler, terutama jika jarak pemakaian terlalu dekat. Misalnya alat pacu jantung, impan defibrilator, dan alat bantu dengar. Tapi teknologi ponsel yang kian maju dikatakan mengurangi efek ini. Gangguan elektromagnetik juga dianggap bisa mengganggu sinyal penerbangan. Inilah kenapa pemakaian ponsel umumnya dilarang digunakan di pesawat yang mengudara. Kecelakaan lalu lintas. Beberapa penelitian lain menemukan indikasi bahwa kecelakaan lalu lintas meningkat terkait pemakaian telepon seluler. Jika ponsel digunakan saat mengemudi, resiko kecelakaan dapat bertambah hingga 3-4 kali lipat. Peningkatan tersebut juga tetap terjadi bahkan ketika pengguna telepon seluler memakai handsfree. Apa yang dilakukan untuk mengurangi efek degradasi elektromagnetik? Teknologi sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, tetapi itu tidak berhenti. Anda tidak boleh menggunakan benda-benda elektronik sama sekali, karena benda-benda elektronik masih memiliki kadar radiasi elektromagnetik yang rendah. Anda dapat meminimalisasi terkena radiasi elektromagnetik dengan mengurangi pemaparan seperti menaruh ponsel atau benda elektronik lainnya di tempat lain ketika tidak digunakan. Menggunakan alat penguras suara yaitu speaker atau earphone yang masih menggunakan kabel daripada handphone Bluetooth. Hindari meletakkan benda elektronik di kantong celana atau baju. Anda perlu menghindari terpapar radiasi elektromagnetik tingkat tinggi seperti menjalan, pemeriksa X-ray, dan berjemur di bawah matahari dalam jangka waktu yang lama dan berulang. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.